buktikan sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa ya. Oke. Nah, ini adalah sebagai pengantar di nanti di trigonometri yang kelas 2 ya. Ini di kelas 2, tapi saya kasih cara membuktikannya di kelas 1 dari yang udah kita pelajari ya. Nah, itu dia. Jadi di sini kita jawab ya. Nah, kalau bisa ini dibuktikan, berarti nanti rumus-rumus kelas 2 itu gampang sekali ya. Yang penting ini bisa dibuktikan ya. Dari mana cara membuktikannya ini ya? Ya dari luas segitiga ya. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan. Ya, ini misalkan tadi A, B, C ya. Nah, itu dia. Jadi misalkan ini ada alfa, ini ada beta ya. Nah, itu dia. Jadi dari sini tadi ini saya ambil A ya, ini saya ambil B gitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi dari situ ya, ini misalkan X ya. Nah, sekarang ini D. Nah, sekarang perhatikan segitiga DBC ya. Nah, ini luasnya apa tadi rumusnya? Luas segitiga DBC ini sama dengan setengah AX sin alfa dong ya. Tadi ini itu kan sudut yang mengapit ya. Sudut sisi yang mengapit sudut ya. Nah, itu dia. Berarti dari sini kita lihat dulu lagi segitiga apa? DAC ya. Jadi luas segitiga DAC itu apa? Setengah B X sin B ya. Nah, itu dia. Berarti luas segitiga ABC itu ya, luas segitiga ABC itu adalah luas segitiga DBC ditambah luas segitiga DAC ya. Nah, itu dia. Luas segitiga ABC apa ini kan? ABC berarti sudut yang mengapit kali kedua sisi ya. Berarti setengah AB sin alfa tambah beta dong ya, karena itu tadi jumlahnya. Ini sama dengan setengah A X sin B ya. Setengah A X sin alfa tambah setengah B sin beta ya. Ini tadi sin beta ya. Sin beta ya. Nah, setengahnya coret dulu ya. Coret. Biar ini setengahnya coret ya. Berarti AB sin alfa tambah beta sama dengan AX sin alfa ditambah B sin beta ya. Ini ada X nya ya, sorry, ini tadi ada X ya. X itu yang ini ya. Nah, itu dia. Oke, dari sini kan X nya sama itu ya. Kalau saya misalkan tadi ini di sini ada T lah misalkan ya. Di sini ada T yang tegak lurus.
Nah, anggap T-nya ini tegak lurus ya. Di sini misalkan T ya. Nah, berarti kalau di sini nanti cos cos alfa itu apa? T per A ya. Cos alfa itu T per A ya. Jadi cos alfa itu sama dengan T per A ya. Jadi di sini A cos alfa sama dengan T ya. Nah, itu dia. Jadi X itu bisa kita ganti ya. Jadi dari sini jelas AB sin alfa tambah beta sama dengan A B cos beta sin beta sin alfa ditambah ini tadi ada X ya. X berarti AB berarti ini sin beta cos alfa ya. Nah, AB-nya coret semua nih. Udah terbukti ya. Jadi sin alfa cos beta dan sin beta cos alfa ya. Jadi terbukti ya. Jadi rumusnya itu sudah bisa kita buktikan. Nah, ini sudah bisa kita buktikan. Ini nanti kita pelajari di trigonometri kelas 2 ya. Jadi pembuktiannya seperti ini ya. Nah, itu dia. Jadi kalau dari betanya ini nanti ya bikinlah ya. Yang penting nanti ininya logikanya itu kan ini ada AB ya. Ini ada A, berarti ini ubah ke B cos alfa ya. Nah, itu dia. B cos alfa ya. Nah, ini kan kalau kita ambil trigonometri cos itu T per B ya. Jadi T itu sama dengan B cos alfa ya. Nah, itu dia. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil ini karena itu sama nanti ya. Ini tadi karena saya anggap tidak lurus ya. Bisa saya bikin lurus ya. Karena itu kita membuat garis bantu ya, nggak masalah ya. Tapi biar lurus anggap aja X itu sama dengan T ya. Nah, kalau saya bikin garis bantunya seperti ini tegak lurus udah ketemu dia ya. Nah, itu dia. Kalau enggak nanti pakai dalil Stewart, tapi itu terlalu panjang ya. Jadi mendingan kita bikin garis bantunya yang tegak lurus ya. Jadi dari situ kan kalau cos beta ini ya kan, kalau cos beta itu sama dengan T per B kan, berarti B cos beta sama dengan T ya. Nah, itu T nya itu masukkan ke sini ya, karena sama-sama T nya itu sama-sama X ya. Jadi cukup inilah pembuktian. Nah, dari situ nanti berderetlah dia rumus jumlah, selisih, itu banyak ya. Tapi satu ini kalian hafal, yang lainnya bisa tahu. Karena kalau dihafal semua ya pusing ya. Tapi pembuktiannya ini sangat penting ya. Inilah yang pertama itu ya. Jadi kalau kalian misalkan lupa rumusnya bisa kalian buktikan ya. Nah, itu dia. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Nah, jadi ya trigonometri ini memang salah satu mata pelajaran yang paling ditakutin pada umumnya siswa ya. Karena apa? Mungkin dasarnya kurang kuat, akhirnya dia bermalas-malasan lah sudah ya. Misalkan Pitagoras dia sudah lupa ya. Pitagoras lupa, akhirnya ya udah nggak bisa ya. Akhirnya semua rumus juga nggak tahu dia. Jadi trigonometri udahlah pasrah dia ya. Setelah pasrah ya udah, khusus trigonometri mungkin dia nilai rendah ya. Jadi dia berharap tes kalau masuk perguruan tinggi jangan ada trigono gitu ya. Dia berharap saya tahu keluar nanti paling banyak itu kan. Nah, itu para siswa ya, coba kalian cek soal tahun-tahun lalu trigonometri itu berapa yang keluar. Itu selalu keluar sama persamaan kuadrat ya. Itu paling sering ya. Jadi trigonometri itu memang fungsinya banyak sih ya dalam kehidupannya ya. Tapi kalau cuman kerjanya biasa memang nggak penting dia. Tapi kalau udah kerjanya misalkan sebagai perancang jembatan ya, itu sangat bermanfaat dia untuk hitungannya ya. Itu berapa sih sudutnya supaya tidak goyah ya, berapa sih
misalkan di basket lah dulu ya. Nah, berapa dia sudutnya melempar supaya masuk ke keranjang itu ada sebenarnya. Ditambah nanti fisika, di fisikanya itu berapa dia gaya harus berikan ya. Nah, itu sebenarnya karena latihan kan, dia bisa merasakan ya, gaya yang diberikan itu sebenarnya ada hitungannya ya. Pernah saya baca itu David Beckham itu bisa tendangan pisang ya. Itu dia belajar dari ahli fisika loh. Dia memperhitungkan arah angin ya, arah angin, kemudian tendangan kakinya berapa ya, itu bisa ya. Nah, itu mungkin makanya di Inggris itu ya, pendidikan itu nomor 2 top di dunia ya, karena memang ya mereka sangat itu ke sains ya. Jadi bedakan sama Indonesia, mungkin kita sudah bangga masuk ITB ya, tahu ITB itu masih dimasuk di 800-an top dunia ya. Jadi nggak usah terlalu bangga lah kalau masuk ITB ya, tapi kalau top dunia ya kita harus kasih apresiasi, walaupun ITB juga kasih apresiasi, tapi jangan terlalu membanggakan diri ya, karena kita perbandingannya mungkin bukan cuma di Indonesia, keluar ya. Nah, itu dia harus rajin belajar ya. Nah, terutama yang ngomong ngambil teknik lah, ngambil apa ya, mungkin akuntan juga matematikanya perlu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau jadi pendeta ya yang dasar-dasarnya aja lah, yang penting bisa berhitung ya. Jangan sampai di toko-tokoin apa penjual ya, kau kasih 50.000 misalkan belanjamu 20.000 dibilangnya pas, atau dikasihnya 10.000 karena kamu nggak bisa berhitung ya udah. Nah, itu intinya ya. Oke, inilah dia dari persamaan trigonometri ya.